Dulu Bu? Enggak ya? Oh, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat pemberi nikmat. Sesungguhnya kita tidak mampu membayar, menebus nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang akan diberikan kepada kita semua, kecuali hanya satu yang bisa menebusnya, yaitu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan kalau kita mampu bersyukur, maka seluruh aspek dalam kehidupan kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, manatul barakah asyukru 'alan ni'mah. Poros dari semua keberkahan itu adalah ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita terus-menerus belajar, berjuang untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang pandai mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya serta kita semua. Mudah-mudahan kita juga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rajin bersolawat. Kita harus rajin bersolawat. Mungkin ibadah kita sering tercemari oleh riya, oleh apa ya. Tetapi kalau solawat, riya pun dapat pahala. Kalau ibadah riya, hangus pahalanya. Tapi kalau solawat, riya pun dapat pahala. Oleh karena itu, mungkin ibadah kita tidak menyebabkan kita untuk masuk surganya Allah, meraih ridhonya Allah. Mudah-mudahan dengan sebab kita berselawat, banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengakui kita sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaat beliau. Kita berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian telah mengizinkan saya di sini menjadi orang yang paling ganteng. Gak tahu nih yang jelek-jelek yang kemana nih. Karena sendirian jadi paling ganteng ya. Baik, kita pada saat ini berada di bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal. Rabi artinya musim semi. Jadi musim semi pertama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan ini, Rabiul Awal. Makanya kalau di Mesir dia bukan bilang Rabiul Awal, tetapi bilang Rabiul Qulub, hati yang bersemi, karena datangnya bulan kelahiran dari sang tercinta, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saya juga mengajak kita semua, mari kita semikan hati kita. Kita bikin hati ini berbunga-bunga dengan meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu akhlak yang sangat populer, ya tentunya yang lain itu juga populer, tetapi sangat populer dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau adalah orang yang jujur. Sehingga sejak kecil, remaja, belum diangkat sebagai Rasul, beliau digelari dengan
Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Makanya ketika beliau datang membawa risalah kepada kaum Quraisy waktu itu, pertama dakwah dengan sembunyi-sembunyi, kemudian kedua dakwah terang-terangan, ya, kepada pertama dulu terang-terangannya kepada kaumnya, kerabatnya. Ada Bani Fihir, ada Bani Adi, ya, ada Bani Abdul Muthalib. Jadi ketika beliau curhat kepada pamannya untuk memperoleh perlindungan, maka paman beliau Abu Thalib siap untuk melindungi beliau, walaupun beliau belum mau untuk menerima dakwah Rasulullah, tapi untuk melindungi beliau siap. Oleh karena itu turunlah ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikanlah dakwah kepada aqrabin, ya, ashiratakal aqrabin, pada keluarga-keluarga dekatmu. Berikanlah peringatan. Maka ketika itu beliau langsung naik ke Bukit Sofa dan memanggil kerabatnya, wahai Bani Adi, wahai Bani Fihir, wahai Bani Abdul Muthalib, datanglah kemari. Maka ketika itu kumpullah kerabat-kerabat beliau, termasuk paman beliau, yaitu Abu Lahab. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, ara'aitakum lau ukhbirtukum anna khailan fil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi, kata Rasulullah. Seandainya aku informasikan kepada kalian, ku kabarkan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini ada pasukan berkuda yang mau menyerang kalian, apakah kalian percaya kepada saya? Maka serentak mereka menjawab, na'am, tentu kami percaya. Ma jarrabna 'alaika illa sidqan. Karena dalam pergaulan kami denganmu tidak sekalipun kami menjumpai engkau berkata kecuali benar. Maka di situ beliau ada jalan masuk untuk menyampaikan dakwah. Inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Saya saat ini menyampaikan bahwa azab yang pedih telah menanti kalian kalau kalian tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung Abu Lahab ngamuk-ngamuk, tabbat laka ya Muhammad, tabban laka wahai Muhammad, celaka kamu Muhammad. Alihada jama'na, apakah untuk sekedar ini kalian engkau mengumpulkan kami? Celaka kamu, katanya. Maka turunlah surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Turun surah Al-Lahab. Justru Abu Lahab yang binasa, yang celaka. Artinya mereka termasuk Abu Lahab tidak mengatakan engkau bohong. Dia tidak bisa mengatakan Nabi Muhammad adalah bohong. Hanya memaki, tapi tidak, wah kalau ini kamu bohong, enggak. Mereka benar membenarkan, cuman menyembunyikan kebenaran itu. Maka itu disebut dengan kafir. Kafir itu artinya menutupi. Menutupi. Apa yang ditutupi? Keimanan. Nah, kafir itu artinya menutupi. Kalau bahasa Inggrisnya cover. Petani juga dikatakan sebagai kafir karena dia menutupi benih. Nah, nanam benih ditutupin pakai tanah.
disebut dengan kafir. Tapi jangan bilang nanti ketemu Pak Petani, "Hai Pak kafir." Marah dia. Ya, inilah sifat yang sangat populer dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau bekerja ya, pada seorang wanita kaya, janda kaya, Ibunda Khadijah yang nanti akan menjadi istri beliau, beliau terkenal dengan kejujurannya. Terlebih lagi ketika beliau diangkat sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sifat daripada kejujuran itu adalah merupakan sifat wajib bagi seorang nabi. Kalau dulu kita belajar sifat wajib, sifat mustahil itu. Sifat wajib bagi para nabi apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. 4 sifat wajib bagi para nabi. Siddiq, tidak mungkin atau mustahil para rasul itu berbohong. Tidak mungkin. Maka wajib bagi seorang nabi itu sifat siddiq. Nah, ini yang akan kita bahas. Kejujuran itu. Ya. Barang siapa yang jujur, maka dia akan hidupnya mujur. Ya. Ibu-ibu sekalian, saya juga mau menyampaikan sebuah kisah sebelum kita masuk ke materi kejujuran ini, kebenaran, ketulusan. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang laki-laki yang bandalnya luar biasa, pezina, pemabuk, pencuri, lengkap sudah. Melihat tetangganya masuk Islam, dia juga mau karena memang dia sudah tahu kebenaran Islam itu tidak terbantahkan. Sudah tahu Islam itu memang benar, bukan karena ikut-ikutan. Dia tahu Islam itu benar. Cuman dia tahu kalau zina itu dilarang, kalau mabuk itu dilarang, kalau berantem itu dilarang. Itu yang bikin dia malas. Gimana ya katanya. Tapi karena rasanya tidak tahan ingin ketemu Rasulullah, ya akhirnya dipaksakan ketemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia sebelum berbaiat berkata kepada Rasul, "Wahai Rasul, saya ini mau masuk Islam, tetapi bagaimana ya? Saya ini udah kecanduan berzina," katanya. Udah kecanduan mabuk-mabukan. Bagaimana ya Rasul? Kata Rasul, "Boleh, masuk aja dulu. Saya baiat kamu jadi seorang muslim, nggak apa-apa nanti." "Oh, jadi boleh saya berzina?" "Boleh." "Baik. Cuman satu syaratnya," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Satu syaratnya apa ya Rasul?" "Kamu harus jujur. Kamu harus jujur." Wah, gampang banget katanya kan. Oke, siap ya baginda Rasulullah. Akhirnya dia dibaiat oleh Rasulullah masuk agama Islam. Dia menjadi seorang muslim. Akhirnya senang dia. Wah, ternyata Rasul enggak melarang saya berzina, enggak melarang saya mabuk-mabukan ya. Akhirnya senang dia. Nah, setelah dia masuk Islam, dia menjadi seorang muslim. Suatu ketika kumat keinginannya untuk berzina. Kumat keinginannya untuk berzina. Maka ketika dia mau berzina, mau berangkat ke tempat perzinahan, dia mikir, nanti kalau saya berzina, kemudian saya ketemu Rasul. Rasul nanya, "Kamu habis dari mana?" Masa saya mau bilang berzina gitu. Tapi Rasul nyuruh saya jujur gitu kan.
Kalau saya jujur nggak enak bilang mau berzina. Kalau saya bohong, saya udah janji saya harus jujur. Akhirnya ya udahlah, nggak jadi ah. Dia mau berangkat bersama teman-temannya untuk minum-minum, ya, mabuk-mabukan. Teringat juga janjinya itu. Nanti kalau ketemu Rasulullah, ditanya saya mau kemana, masa saya mau bilang mau mabuk-mabukan? Malu sama Rasulullah gitu. Tapi kalau saya bohong, saya udah janji saya harus jujur. Akhirnya ya sudahlah, nggak jadi. Akhirnya nggak jadi, setiap ingin nggak jadi, setiap ingin nggak jadi, setiap ingin nggak jadi. Akhirnya udah terbiasa, jadinya nggak zina, udah terbiasa nggak mabuk. Akhirnya dia menjadi muslim yang taat. Ketemu Rasulullah SAW. Jebakanmu luar biasa ya baginda Rasul, katanya. Lah, kenapa, kata baginda Rasul? Anda tidak melarang saya berzina, Anda tidak melarang saya mabuk-mabukan, Anda cuma menyuruh saya untuk jujur. Tapi justru karena kejujuran syarat itu, saya nggak bisa berzina, saya nggak bisa mabuk-mabukan, nggak bisa berjudi dan seterusnya. Makanya para ulama mengatakan bahwa kejujuran itu adalah aslu kulli khair, adalah pangkal dari semua kebaikan. Jadi apapun kebaikan itu pangkalnya adalah jujur, pokoknya adalah kejujuran. Kebaikan tanpa kejujuran berarti kebaikan itu palsu, ya, palsu. Cinta baik nggak, Bu? Cinta baik nggak? Cinta itu baik, tapi kalau cintanya nggak jujur, palsu, bohong. Ya. Sholat baik nggak? Sholat baik, tapi kalau sholatnya nggak jujur, hanya untuk apa? Dibilang rajin ibadah, dibilang soleh sama mertua, berarti itu sholatnya tidak jujur, sholatnya palsu. Berarti kalau sholatnya, ibadahnya palsu, kebaikannya palsu, maka pahalanya pun palsu. Kalau pahalanya palsu, berarti Tuhannya juga palsu. Kalau Tuhannya palsu, berarti surganya palsu, serba palsu. Jadi as-sidqu aslu kulli khair. Sikap atau sifat jujur itu adalah pokok dari semua kebaikan. Saya mau cerita satu lagi sebelum kita masuk ya. Ada seorang anak namanya Abdul Qadir, berangkat dari Mekah untuk menuntut ilmu di Baghdad. Ketika mau berangkat, dia dibekali ibunya 40 dinar. Berarti 1 dinar dulu bisa membeli 1 ekor kambing. Berapa sekarang harga 1 kambing, Bu? Hitunglah 2 juta ya. 2 juta yang kecil. Hitung 2 juta. 2 juta kali 40 berapa? 80 juta. Berarti dibekali 80 juta oleh ibunya. Anak remaja yang tidak pantas ya untuk membawa uang sebanyak itu. Berangkat dari Mekah, kemudian dalam perjalanan yang nama daerahnya adalah Hamadan, dia sama teman-temannya dihadang oleh perampok. Dipegang nih Abdul Qadir ini sama perampok itu. Apa yang kamu bawa? Kata Abdul Qadir, saya bawa uang 40 dinar. Si perampok nggak percaya, masa anak kecil gini bawa uang 40 dinar? Nggak percaya, dilepasin dia. Kemudian
Datang lagi teman yang perampok yang satu lagi. Kamu bawa apa? Saya bawa 40 dinar. Wah, kayaknya nih ini anak benar kayaknya nih. Udah akhirnya dia ngelapor ke bosnya. Bos, ini anak kayaknya benar, dia bawa 40 dinar. Makanya kemudian si perampok ini heran. Kenapa kamu sampai sejujur ini? Kenapa kamu ngaku bawa 40 dinar? Bahkan saya udah lepaskan kamu masih ngaku pada teman saya bahwa kamu bawa 40 dinar. Kata Abdul Qadir, saya dipesan satu sama ibu saya, yaitu saya tidak boleh berbohong, saya harus jujur. Maka saya takut untuk mengkhianati ibu saya. Ketika itu hati sang bos perampok ini, raja geng ini luluh. Kamu anak kecil begitu takut untuk berkhianat kepada ibumu, tapi saya selama ini tidak takut untuk mengkhianati penciptaku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak itu sang perampok berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi dan mengikuti Abdul Qadir. Ini yang kita kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang menjadi Qutbul Aqtab, wali kutub. Sampai sekarang kisah-kisah keteladanan beliau luar biasa. Berpangkal kemuliaan beliau adalah dari kejujurannya. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dalam bahasa Arab jujur itu namanya, istilahnya adalah as-sidqu. Ya, as-sidqu. Sin sad dal qaf, sidqun. Ya. Sidqun. Makanya kalau kita baca Quran, sadaqallahul azim, maha benar Allah, maha jujur Allah. Apa artinya sadaqallahul azim, Bu? Ya, maha benar Allah, maha agung. Sadaqallah. Sidqun, sadaqah itu bentuk kata kerja. Sidqun itu kata jadiannya. Ya. Sidqun sifat. Jadi orang yang jujur disebut dengan shadiq. Ya. Orang yang sangat jujur disebut dengan siddiq. Ya, salah satu sahabat yang digelari dengan as-siddiq yaitu Sayyidina Abu Bakar karena sangat jujur. Orang yang jujur disebut dengan shadiq, yang sangat jujur disebut dengan siddiq. Antonimnya jujur, antonimnya adalah, lawan katanya adalah dusta, bohong. Dalam bahasa Arab disebut dengan kazib, kazibun. Kalau tadi sidqun, bohong, bahasa Arabnya kazibun, kazib. Orang yang berbohong disebut dengan kazib. Panjang, ada alifnya, kazib. Orang yang sangat membohong disebut dengan kazzab. Kazzab. Makanya kita dengar Musailamah al-kazzab. Musailamah yang nabi palsu itu disebut dengan al-kazzab, sangat pembohong. Ibu-ibu sekalian, kita masuk ke materi tentang kejujuran ini. Kejujuran sangat diperintahkan ya, dalam agama kita, dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis ya. Kejujuran itu diperintahkan.
Dalam surah At-Taubah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang benar, yang jujur. Bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Bukan artinya membersamai, tapi jujurlah, menjadilah dengan bersama mereka. Masuklah ke dalam golongan mereka, yaitu orang-orang yang jujur. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan muttafaqun alaih, berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasdiq hatta yaktuba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa ma yazalur rajulu yakdzib hatta yaktuba indallahi kadzdzaba." Alaikum bisidqi, kata Rasulullah. Raihlah, bentuklah pribadimu, selalu bawa sikap jujur. Hendaklah kalian jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan jalan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan jalan ke surga. Dan apabila seseorang terus-menerus dalam hidupnya berlaku jujur, terus mempertahankan kejujurannya, sepahit apapun kejujuran itu, maka dia akan dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang digelari dengan siddiq. Ya, jadi hamba yang sangat jujur. Sebaliknya, jauhilah oleh kalian akan kebohongan, karena kebohongan itu akan menunjukkan jalan kepada keburukan, dan keburukan itu pasti menunjukkan jalan ke neraka. Dan tidaklah seseorang laki-laki terus menerus berbohong, berdusta, maka dinobatkan dia sebagai orang yang disebut dengan kadzdzab, pembohong, sangat pembohong. Ibu-ibu sekalian, selanjutnya, dalam hal apa saja kejujuran itu mesti kita bawa? Tentu dalam semua hal. Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan derajat-derajat kejujuran itu ada 6 derajat, ada 6 tingkatan. Yang pertama adalah sidqun fil lisan, jujur dalam berkata. Sidqun fil lisan. Jadi ada 6 tingkatan, ada 6 hal, kita mesti semuanya jujur di situ. Tatkala kita mampu melaksanakan semuanya, maka kita berhak menyandang gelar siddiq. Tapi kalau masih ada kurangnya, kita masih dalam tingkatan shadiq. Ya, yang pertama adalah sidqun fil lisan, jujur dalam berkata, tidak mengada-ada,
tidak mengadakan yang tidak ada, tidak meniadakan yang sudah ada, tidak menambahkan yang kurang, tidak mengurangi yang lebih, tidak mengada-adakan yang ada, yang tidak ada, ya. Jadi tidak mengada-ada yang sudah ada, yang tidak ada. Kalau tidak ada, ya bilang tidak ada, jangan diada-adakan. Kalau diada-adakan itu namanya bohong. Ya. Tidak meniadakan yang sudah ada. Jadi ada hal dibilang tidak ada, berarti tidak adanya itu adalah bohong. Tidak mengurangi, karena mengurangi itu berarti bohong. Tidak melebihkan, berarti melebihkan itu bohong. Jadi katakan sesuai kebenaran, sesuai faktanya. Jadi nyampein berita jangan dilebih-lebihkan. Ini permasalahan yang saat ini kita alami. Banyak berita yang kita peroleh itu dilebih-lebihkan. Banyak berita yang dikurangi. Tapi jarang kalau dikurangi, ya. Kebanyakan berita itu dilebihkan. Nah, itu beda dengan uang. Kalau uang sampai kepada kita, jangan harap lebih. Kalau berita sampai kepada kita, jangan harap kurang. Misalnya bantuan datang pada seseorang, ya jangan harap lebih. Yang pasti itu, yang lebih pasti kurang. Dengan alasan biaya administrasi, dengan alasan pajak dan seterusnya. Nah, kalau berita jangan harap kurang, pasti nyampainya lebih banyak tambahannya. Nah, ini kita mesti hindari. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, terlebih dalam kita bermedia sosial, jangan kita terlalu latah untuk menyampaikan, membagikan berita-berita sebelum memang berita itu benar-benar valid kita peroleh. Bahkan sebenarnya lebih baik diam, ya. Udah jadi konsumsi pribadi kita tahu informasi, ya sudah. Jangan sampai kita ikut-ikutan, ternyata berita yang kita bagikan itu hoax. Ya sudah, kita terbawa, kita ikut juga. Termasuk sidqun fil lisan di sini adalah jujur dalam bermedia sosial. Jangan sampai kita menyampaikan berita bohong. Dan ini yang kita alami saat ini. Tapi memang luar biasa, ya. Susahnya yang namanya jujur itu susah. Makanya dia adalah pokok kebaikan. Dalam hal-hal tertentu kita boleh berbohong, Bu, ya. Dalam hal-hal tertentu. Kata Rasul, kita boleh berbohong dalam 3 hal. Yang pertama, dalam peperangan. Nah, boleh berbohong karena di situ siasat. Boleh berbohong. Misalnya pemimpin kalian sudah terbunuh, walaupun belum terbunuh. Akhirnya anak buahnya lemah, ya udah menang. Boleh berbohong. Kemudian untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih. Ada misalnya si A berselisih dengan si B. Nah, si C datang. Tadi si A sebenarnya bilang ke B, datang ke si B. Si C-nya datang ke si B. Sebenarnya si A itu bukan benci kamu, cuman enggak sependapat saja dengan kamu. Dia sebenarnya mengagumi. Nah, terus dibohongin supaya dia enggak membenci si A. Begitu juga si C datang lagi ke si A. Sebenarnya si B itu dia enggak benci, dia hanya enggak sependapat.
Cuman mungkin caranya aja dia tidak tepat. Akhirnya hatinya luluh. Akhirnya bagaimana mungkin apa kata-kata yang disampaikan oleh si C kepada si A maupun si B, akhirnya mereka bisa akur. Dari situ boleh kita berbohong. Bagaimana cara mendamaikan dua orang yang berselisih? Boleh, bahkan bohongnya berpahala. Kemudian yang ketiga, boleh berbohong. Nah ini maaf Bu ya. Bagi orang yang punya dua istri. Tuh kan. Bagi suami yang punya dua istri. Kalau suami istri nggak boleh berbohong. Kalau masih istri satu, iya. Jadi kepada istri yang tua dibilang kanda sayang padamu, kepada istri muda dibilang I love you, gitu kan? Lagunya kayaknya lagu tuh ya. Ya gak usah diperpanjang deh Bu ya. Oh iya, saya takut lihat ibu-ibu nih melotot. Sensitif ya. Ya udah di skip aja ya. Yang penting ilmunya udah nyampe. Baik. Jadi kita pertahankan lisan ini supaya terus mampu berkata jujur. Berkata jujur. Jangan sampai kita berbuat lisan ini terpleset dalam kebohongan. Karena kebohongan itu sering melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Ya, pasti akan lahir lagi bohong-bohong berikutnya. Misalnya saya ditanya Bu Fat, Ustaz udah makan belum? Udah Bu. Padahal belum kan? Tapi karena mungkin gak enak ya. Makanya Bu Fat kalau nanya saya nggak usah nanya gitu. Ustaz makan ya gitu. Ustaz udah makan belum? Udah Bu gitu. Makan apa? Padahal enggak belum kan? Nah tuh makan apa? Tadi makan ketoprak Bu. Di mana belinya? Nah, udah bohong lagi tuh. Tadi di depan di ruko. Ada ngantarin enggak tadi? Ada, dianterin rebeng. Bohong lagi. Akan terus merasa ringan untuk berbohong. Oleh karena itu jangan kita sekali-kali untuk membiarkan lisan kita terpleset kepada kedustaan, kebohongan. Karena sekali kita berbohong, maka akan mudah untuk melahirkan kebohongan berikutnya. Ya. Walaupun nampaknya ringan, tetapi itu tetap bohong. Ya. Tetap bohong. Nah, ini sidqun fil lisan. Sidqun fil lisan. Jujur dalam berkata, jujur dalam berucap. Kemudian yang kedua, sidqun fin niyah. Sidqun fin niyah. Jujur dalam niat, benar dalam berniat, tulus dalam berniat. Artinya kembali kepada ikhlas. Niat ikhlas lillahi ta'ala. Kita tidak bergerak, kita bergerak itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau sudah niatnya tidak benar, tidak tulus, tidak jujur, ya sudah. Apa yang diniatkan itu adalah sebuah kebohongan. Jadi jujur dalam berniat, ikhlas. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, jadi kita mengetahui kita itu ikhlas, orang itu ikhlas, itu dari tiga hal. Yang pertama, istiwa'udz zammi wal madhi minal ammah. Jadi sama saja dipuji maupun dihina, tidak berpengaruh. Dipuji dia tidak bangga,
telinganya tidak mekar gitu kan. Dihina, mukanya tidak merah. Sama saja. Natural saja. Bisa nggak kira-kira? Sulit ya? Sulit. Kadang dibentak aja kita, waduh, gimana rasanya ya? Nah, itu orang ikhlas. Jadi terbentuknya niat itu ketika kita mampu bersikap seperti ini. Kemudian yang kedua, nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Melupakan kebaikan yang sudah kita lakukan. Tidak dihitung-hitung, tidak diingat-ingat. Justru yang harus kita ingat adalah keburukan kita. Kebaikan sudah lupakan, karena balasannya sudah pasti Allah berikan. Lupakan apa yang kita pernah lakukan berupa kebaikan. Kalau bapak saya bilang, lakukan kebaikan itu seperti kita meludah. Tadi udah meludah enggak, Bu? Kira-kira lupa kan? Meludah di mana, kapan waktunya, lupa. Jadi lakukan kebaikan seperti itu. Kemudian ketiga, iqtida'us shawab fil akhirah. Orientasi amal itu hanya untuk akhirat, kepentingan akhirat. Jadi ini ikhlas. Disebut dengan sidqun niyah. Niat yang jujur dalam berniat. Ketika kita sholat, ketika kita sedekah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah fokus hanya karena Allah, karena yang lain-lainnya itu tidak berpengaruh. Sudah nyumbang banyak, nah, dipuji tidak masalah, dicela pun tidak masalah. Karena fokusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidqun niyah. Kemudian yang ketiga adalah sidqul azam. Ya, azam itu janji, tekad. Ya. Tekad, janji. Benar dalam bertekad, benar dalam berjanji. Misalnya nih, Bu, ketika dulu masih masa muda, ini kan cewek-cewek gadis-gadis tempo dulu kan semuanya kan. Dulu ketika masih muda, saya berjanji, kata sang pujaan hati, saya akan membahagiakan kamu lahir batin dunia akhirat. Wah, luar biasa kan? Itu janji yang baik, janji yang jujur, benar. Sidqun fil azam. Atau pejabat, misalnya pejabat kampanye, saya berjanji nanti kesejahteraan kalian akan saya tingkatkan, pendidikan gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis. Ya. Ternyata nanti dulu belum. Itu janji. Janji. Jadi di sini Ibu tahu nggak perbedaan hubungan suami istri dengan pejabat? Kalau hubungan suami istri lupa dulu baru jadi. Kalau pejabat jadi dulu baru lupa. Ya kan? Kalau hubungan sama istri lupa KB, jadi sudah. Kalau pejabat janji dulu, jadi dulu baru lupa. Jadi lupanya belakangan. Kalau hubungan sama istri lupa dulu, lupanya duluan. Ya, ini sidqun fil azam. Benar dalam berjanji.
Ya Allah, anugerahkanlah hamba rezeki, uang untuk membeli kendaraan motor supaya enak saya ke masjid. Itu janjinya benar. Benar gak Bu ya? Benar kan? Benar. Ya Allah, jadikanlah saya untuk menjadi bupati. Karena tekad saya untuk mensejahterakan rakyat. Benar gak? Benar. Janjinya benar. Itu namanya sidqun fil azam. Jujur, benar dalam berjanji. Seandainya Allah memberikan saya harta yang banyak, saya akan menjadi dermawan. Saya akan menyumbang masjid, membangun rumah sakit, menyantuni anak yatim, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua adalah sidq, benar fil azam, dalam tekad, dalam hatinya. Benar. Tentu kita semua punya itu ya. Kalau begini insya Allah begini. Kalau gini insya Allah begini. Punya itu. Rata-rata insya Allah punya. Cita-cita begitu. Benar dalam bercita-cita. Kemudian yang selanjutnya adalah keempat, sidqun fil wafa, benar dalam merealisasikan janji. Ya, merealisasikan janji, menepati janji. Nah, janjinya udah benar. Sekarang dituntut untuk realisasinya. Sidqun fil wafa. Ya, wafa. Benar dalam menepati janji. Wafa, iya pakai hamzah. Wafa, fa-nya panjang. Fa, wafa, menepati janji. Nah, di sini masalahnya. Di sini masalahnya. Tentu berjanji itu mudah. Tetapi untuk menepati itu luar biasa perjuangan untuk melawan nafsu. Ketika nafsu menang, maka janji itu tinggal janji. Wahai Dinda, kalau kau mau menikah denganku, nanti aku akan membahagiakan kamu. Apa yang kamu inginkan akan kuberikan. Kau inginkan emas, saya akan berikan emas sebesar kepala kerbau. Ternyata sudah menikah, istrinya ditelantarkan, boro-boro nafkah, ya, ditelantarkan, malah selingkuh dan seterusnya. Na'udzubillah. Begitu juga pejabat, banyak begitu. Kampanye janjinya segudang, ternyata yang kita terima adalah pepesan kosong. Bukan gudangnya lagi, pepesan. Pepesan pun kosong, ya. Bukan gudangnya. Nah, itu berarti kalau enggak sidqun fil wafa berarti kazib, bohong. Ya, bohong. Nah, kita juga ya jangan terlalu jauh-jauh lah ke pejabat, ke DPR apalah. Kita ajalah. Ya, jadi apa yang kita sudah tekadkan dan sudah tercapai itu, maka penuhilah. Penuhilah, jangan sampai kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong. Udah berapa, Bu? 4. Yang kelima, sidqun fil a'mal, benar dalam berbuat, jujur dalam berbuat. Artinya
perbuatan kita itu adalah cermin dari apa yang ada dalam batin kita. Jangan sampai perbuatan kita menyelisihi apa yang ada dalam batin kita. Jadi harus selaras antara lahiriah dengan batiniah kita. Itu yang disebut dengan sidqun fil a'mal. Jangan sampai kita sholat, badannya sholat, tapi hatinya di mall. Sering gak gitu, Bu? Sering. Saya juga sering. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelaraskan ya, hati dengan amal kita, perbuatan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, dari segi arti atau terjemahannya, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya padamu aku meminta. Tetapi dalam hati kita, kapan ya punya duit banyak ya, kapan punya duit banyak. Berarti lisan kita menyembah pada Allah, tapi hati kita masih menyembah pada duit. Susah, Bu ya, susah. Tapi lebih baik susah masuk surga daripada mudah masuk neraka. Lebih baik susah masuk surga. Ya udah, sekalian kita susah aja, tapi masuk surga, daripada susah banget sih, nggak mau dah. Yang gampang-gampang aja, ya udah gampang masuk neraka. Ya. Oleh karena itu paksa diri kita. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada rela masuk neraka. Bentuk pribadi kita untuk menjadi pribadi yang jujur. Sidqun fil a'mal. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Dalam apa itu? Doa iftitah kita. Ya, aku menghadap Engkau ya Allah. Kata lisan kita, tapi hati kita menghadap kemana enggak tahu. Hati kita keliling. Ya tapi masih mendingan lah, masih sholat walaupun hati keliling, daripada badan sholat nggak apa, badannya keliling nggak sholat. Kita butuh perjuangan, kita butuh tekad yang kuat dan kerja yang keras untuk bisa melawan nafsu kita, sehingga batin dan lahiriah kita ini selaras. Karena kalau batin atau kalau lahiriah kita tidak sesuai dengan batiniah, itu masih kita terjebak dengan riya, ya kan? Salat sepertinya khusyuk, ternyata enggak. Ingin dipuji. Sedekah ingin dipuji. Itu belum selaras. Tetapi enggak apa-apa, masih mendingan kita terus. Jangan sampai daripada riya enggak usah sedekah deh, daripada riya enggak usah baca Quran deh. Ya sama saja. Kata Imam Nawawi, al-amalu li ajlin nasi syirkun wa tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Melakukan perbuatan karena manusia itu syirik, tapi meninggalkan perbuatan amaliyah baik, amal soleh karena manusia juga, itu riya. Saya nggak usah sholat sunat deh, nanti takut riya. Nah, itu riya sebenarnya. Riya itu karena apa namanya, ada karenanya, karena manusia. Nanti takut riya, dibilang rajin sama orang, riya juga. Terus bagaimana? Ya udah sholat, kita iringi dengan istighfar, mudah-mudahan Allah ampuni dan terima. Itu cara kita berjuang, jangan sampai ditinggalkan.
terus laksanakan walaupun harus tertatih-tatih. Nah, ini sidqun fil a'mal, benar dalam berbuat. Kemudian yang keenam, sidqun fi muqamiddin, benar dalam menegakkan agama. Ini yang paling sulit ya. Jujur, tulus, benar dalam menegakkan ajaran-ajaran agama. Ini menyangkut banyak hal. Sudah saya bilang tadi, bahwa kejujuran itu pokok dari semua kebaikan. Maka dalam ajaran agama yang kita lakukan, maka kita harus jujur, benar dalam melakukannya. Taubat misalnya, taubat harus dilakukan dengan kejujuran, jujur dalam bertobat. Sebab kalau tobatnya bohong, berarti enggak diterima ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, tobat yang benar, yang jujur. Ya Allah, tobat, tobat. Tapi nanti diulangin lagi. Berarti tobatnya belum jujur. Tobat apa namanya, Bu? Tobat sambal ya. Ampun deh, panas banget nih, tobat dah. Besok gak mau lagi. Nah, 2 hari nyari lagi sambal. Ya. Jadi jujur, taubat, kita taubat. Taubat itu udah kebaikan, ajaran agama. Tetapi kalau tidak dilakukan dengan kejujuran, maka sia-sialah taubat itu. Apa taubat yang benar? Yang pertama adalah an-nadam, menyesal. Kemudian al-iqla', mencabut diri dari perbuatan buruk itu. Kemudian ketiga, al-azam, bertekad untuk tidak mengulanginya. Berhenti dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Jadi pertama menyesal, banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhenti, mencabut diri, tidak melakukan perbuatan itu. Dan ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya. Itu taubat yang benar, yang jujur. Nah, kalau taubatnya benar, berarti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Jujur dalam bersabar. Jujur dalam bersabar. Sabar itu ajaran agama. Tetapi kalau tidak dilakukan dengan jujur, dengan benar, maka berarti sabarnya sabar palsu. Sabar. Tapi akhirnya kepancing juga. Sabar ada batasnya. Wah, enggak. Gagal sudah. Sabar itu enggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti bukan sabar namanya. Baik sabar dalam melakukan ketaatan, ya. Baik sabar dalam meninggalkan maksiat, baik itu sabar dalam menghadapi musibah, ujian. Nah, ketika orang jujur benar dalam bersabar,
Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan disempurnakan pahalanya tanpa hitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar dalam zuhud. Zuhud itu apa, Bu? Zuhud tarkud dunia li ajlil akhirah, meninggalkan dunia karena akhirat. Maksudnya meninggalkan dunia itu apa, Bu? Apa kita harus hidup miskin gitu? Nggak mau duit, ya udah kalau nggak mau kesini. Ya. Artinya meninggalkan hal-hal yang keduniawian. Walaupun itu ibadah, tetapi ibadahnya karena ingin dipuji, maka itu pun dunia. Dunia itu. Membaca Quran, suaranya merdu karena dia ingin dikagumi. Membaca Qurannya baik, itu akhirat. Tapi karena ingin dikagumi, berubah menjadi dunia. Itu dunia. Tapi kalau punya mobil, mobilnya bagus, untuk dia pergunakan dalam beribadah, pergi sholat jamaah ke masjid, untuk mengikuti pengajian, itu akhirat. Akhirat. Jadi apapun yang kita punya, yang kita lakukan, kalau motivasinya motivasi dunia, maka itu bukan zuhud. Apapun yang kita miliki, yang kita perjuangkan, yang kita lakukan, kalau itu kepentingannya akhirat, walaupun dasarnya adalah dunia, tapi itu tetap akhirat. Nah, itu zuhud. Kalau zuhudnya nggak benar, berarti nggak jujur, berarti zuhudnya palsu. Saya mau cerita, Bu. Dulu Syekhul Akbar Ibnu Arabi punya muridnya luar biasa, terkenal sangat zuhud menurut muridnya. Murid Ibnu Arabi punya murid lagi. Nah, murid-muridnya bangga dengan gurunya itu karena zuhudnya. Saking zuhudnya, beliau kalau makan itu lauknya cuma satu, kepala ikan. Hebat nggak, Bu? Kepala ikan. Saking luar biasanya. Maka beliau terkenal dengan Syekh Ra'sus Samak. Syekh kepala ikan. Ya, Ustadz kepala ikan. Karena kalau makan ya udah kepala ikan aja yang jadi lauknya. Suatu ketika murid Syekh kepala ikan ini mau pergi ke kota. Ya, di mana Ibnu Arabi ada di situ. Jadi qadhi, jadi hakim, ketua hakim agung. Ya. Kemudian pas muridnya mau berangkat, Syekh kepala ikan ini bilang ke muridnya, nanti kamu sempatkan ke guru saya ya, sampaikan salam saya, mintakan pesan, apa kira-kira pesan beliau kepada saya. Baik Syekh, katanya. Akhirnya murid ini berangkat ke kota. Setelah melaksanakan hajat keperluannya, dia berziarah ke tempat atau ke rumah Ibnu Arabi. Dalam benaknya udah terpikir, muridnya saja sudah begitu zuhudnya, menjauhi kehidupan dunia, sampai makan saja hanya kepala ikan. Bagaimana gurunya ya? Tetapi sudah nanya-nanya di mana alamat Ibnu Arabi, nyampe di situ ternyata rumahnya besar, mewah. Waduh, ini benar nggak ya, katanya gitu. Akhirnya masuklah ke rumah Ibnu Arabi. Masuk ke rumah Ibnu Arabi. Syekh kami menyampaikan salam takzim kepada guru besar. Beliau minta pesan, apa kira-kira pesan untuk beliau, katanya. Al-Imam Ibnu Arabi menyampaikan apa? Katakan kepada gurumu, jangan pikirkan dunia.
Wih, kaget langsung muridnya. Wah, gimana ini? Bener gak pesannya gitu kan? Baik nanti saya sampaikan. Harinya pulang. Ketemu Ustadz kepala ikannya. Kamu sudah ketemu guru saya? Sudah Syekh, katanya. Apa yang dipesankan pada saya? Beliau bilang begini, Syekh. Jangan pikirkan dunia, katanya. Tersentak dia, kaget benar. Kenapa bisa begitu? Kaget, kata muridnya ini. Guru saya benar. Selama ini saya memang memikirkan dunia, katanya. Ya maksudnya gimana? Ya kalau saya makan ikan, kepala ikan itu, dalam hati saya pengen banget untuk memakan ikan yang utuh gitu. Berarti masih memikirkan dunia. Jadi zuhud itu adalah situasi batin, sikap batin, bukan yang dicerminkan dalam lahiriah kita. Mungkin dalam lahiriah kita mungkin menjauhi dunia, tetapi memikirkan belum zuhud. Walaupun bergelimang harta, tetapi hartanya dipergunakan, diniatkan untuk berdharma bakti, memperjuangkan agama Allah, itu zuhud. Itu sidqun fi zuhud. Dan seterusnya, jujur dalam takwa, jujur dalam ikhlas, jujur dalam syukur, jujur dalam semua hal yang berkaitan tentang pendidikan-pendidikan rohani yang terkait dengan ajaran agama kita. Nah, ketika seseorang mampu untuk melaksanakan ini, dia jujur dalam lisannya, ucapannya, dia jujur dalam niatnya, dia benar dalam tekadnya, janjinya, benar dalam melaksanakan janjinya, benar dalam perbuatannya, benar dalam menegakkan ajaran agama, maka itulah orang yang disebut dengan siddiq. Siddiq. Tapi kalau belum mampu melaksanakan semuanya, berarti kita masih shadiq. Ya, masih shadiq. Ya, mudah-mudahan kita bisa, walaupun tetap shadiq, ya, kita berjuang untuk membentuk kita menjadi siddiq. Ya, jangan sampai kita terpeleset ke kazib, ya, pembohong. Baik, ini tentang materi kejujuran. Kemudian faedah, kelebihan, keutamaan kejujuran itu apa? Karena judul kita adalah hidup mujur dengan sifat jujur. Apa sih keuntungan kita dari sifat jujur ini? Yang pertama, kita meniru akhlak Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita meniru sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Apakah ada yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Tentunya tidak ada. Tidak ada perkataan yang lebih jujur dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya yang lain, wa man asdaqu minallahi qila, sama artinya. Tidak ada yang lebih jujur perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mengikuti sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita ucapkan tadi, sudah kita gambarkan bagaimana kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hidupnya akan penuh dengan keberkahan. Hidup akan diberkahi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayya'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima." Jadi apabila ada dua pedagang, ada dua orang bertransaksi, jual beli, kemudian dalam masih tawar menawar, dan mereka dua-duanya jujur sebelum mereka berpisah, jujur
Yang pedagang mengatakan apa adanya. Kalau ini bilang apa? Ini lagi musim manggis ya. Kalau manggisnya asam dibilang asam, manggisnya masih muda, masih mentah dibilang mentah gitu kan. Jujur maka diberkahi keduanya. Jadi jujur. Ini dalam konteks pedagang, tetapi ini hanya kasus saja. Entah itu pedagang, entah itu petani, entah itu pegawai, entah itu pejabat. Kalau jujur, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu apa? Berkah itu an-numu wa ziyadah, tumbuh dan tambah. Apa yang tumbuh, apa yang tambah? Kebaikan. Kebaikan dalam kehidupannya. Kebaikan dia akan semakin tumbuh menjadi orang yang baik, makin tambah kebaikannya. Kemudian kemujuran daripada orang yang jujur adalah hidupnya tenang. Tumakninah, as-sidqu tumakninah. Tenang. Tumakninah artinya tenang. Makanya sholat itu harus ada tumakninah, artinya tenang. As-sukun ba'dal harokah, ya, tenang setelah bergerak. Jadi bukan cek. Nah. As-sakinah berarti tenang. Sama, tumakninah sama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan apa yang meragukanmu, yang membuatmu galau, kepada apa yang tidak membuatmu galau. Apa itu? Asyakku al-kazib, as-sidqu tuma'ninah. Nah, jadi ketenangan itu adalah kejujuran, dan kegalauan, keraguan itu adalah kebohongan. Jadi kalau orang yang jujur hidupnya pasti tenang. Kalau hidupnya tidak tenang berarti dia banyak bohongnya. Kemudian kemujuran lagi dari kejujuran, memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, dan memperoleh keberuntungan yang besar di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yanfa'us shadiqin," ya, "Yauma yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha." Jadi orang yang jujur, di mana pada hari itu kejujurannya akan mendatangkan keberuntungan yang besar. Ya, ridha Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalikal fawzul azim. Ya. Allah ridha kepadanya, dan itulah keberuntungan yang besar. Memperoleh surga, memperoleh ridha Allah, memperoleh keberuntungan yang besar. Kemudian juga memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh pahala yang berlipat ganda, yang besar. Di dalam surah Al-Ahzab, dalam ayat, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina wal hafizat waz zakirina Allah katsira waz zakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Ada berapa tadi, Bu? Satu, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, orang yang taat, orang yang taat, qanitin,
qanitat, laki-laki dan perempuan. Shadiqin, shadiqat, orang yang jujur. Ya. Berapa udah? 4 ya. Shadiqin, shadiqat. Sabirin, sabirat, 5, orang yang sabar, laki-laki perempuan. Mutasaddiqin, mutasaddiqat, orang yang rajin bersedekah. Ya, laki-laki dan perempuan, dermawan dan dermawati. Ya. Was-shaimin, shaimat, orang yang berpuasa. Ya. Ayo, wal khashiin juga lupa tadi, wal khashiin, khasyiat, orang yang khusyuk. Khusyuk, orang yang rajin puasa. Wal hafizin wal hafizat, yang memelihara kehormatannya. Bukan hafal Quran maksudnya, bukan hafiz Al-Quran, bukan. Memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan. Wazakirin wazakirat, wazakirin Allah katsira wazakirat. Wasaiman yang puasa sudah tadi kan, puasa yang laki-laki maupun perempuan. Wazakirin Allah katsira wazakirat, orang yang rajin berzikir, banyak berzikir pada Allah. 10 ya? Ya 10. Salah satunya adalah as-shadiqin was-shadiqat, orang yang jujur. Lahu a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan, Allah sediakan untuknya ampunan ada atas dosa-dosanya dan pahala yang besar. Pahala yang besar. Itu kemujuran dari orang-orang yang jujur yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja mungkin, Bu. Jadi intinya bahwa kejujuran itu adalah pokok dari segala kebaikan, sehingga kalau apapun kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita ucapkan, kalau tidak jujur, maka semuanya adalah palsu dan imitasi, fata morgana. Ini mungkin saya mengatakan kebaikan-kebaikan, tapi mungkin dalam hati saya masih mengingkari. Itu berarti kebaikan-kebaikan palsu. Jadi marilah apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita niatkan, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita laksanakan, mari didasari dengan kejujuran. Karena kejujuran itulah yang sangat menentukan segala perbuatan kita, ucapan kita, niat kita, dan amal kita. Mungkin itu aja, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan berguna bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kalau di kantor, terutama di kantor plat merah gitu, itu kejujuran itu kadang-kadang suka, misalnya idealisme bener gitu, malah dimusuhin itu. Nah, saking nggak cocoknya sama ini, akhirnya resign. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Dia tuh kebetulan dia berprofesi sebagai reporter. Nah, reporter tuh suka dikasih amplop kalau habis apa namanya, wawancara gitu. Nah, dia tuh nggak mau nerima, dia kasih ke temen-temennya. Nah, saking idealisme itu, dia tuh bagaimana menyikapinya, akhirnya dia nggak tahan dengan keadaan lingkungan gitu, akhirnya di resign gitu Pak Ustadz. Jadi sebenarnya sih dia tuh tenang gitu, tapi akhirnya kan cari kerjaan sekarang susah gitu loh. Gimana menurut Pak Ustadz kalau untuk ini apa namanya,
sekarang tuh zaman sekarang itu di kantor gitu. Kalau terlalu idealisme tuh akhirnya begitu gitu Pak Ustadz. Makasih. Baik. Ya, itu berarti kejujuran dalam pekerjaan, ya kan? Ya, jadi memang semua yang namanya kejujuran itu tidak berbuah manis. Jangan harap ketika kita menanamkan sifat jujur dalam diri kita, maka akan berbuat manis dari manusia. Buah manisnya itu dari Allah. Kalau dari manusia pasti nggak akan dapat kita. Jadi ketika memang dihadapkan dengan hal seperti itu, ya harus ditahan Bu ya. Kalau saran saya sih, ya nggak apa-apa, kerja aja dulu, laksanakan. Karena di luar sana belum tentu kita memperoleh kerja yang pas. Tentunya dia lebih tahu caranya supaya dia bisa mempertahankan kejujurannya, ya, idealismenya. Misalnya kayak tadi kasih amplop misalnya kan, ya jangan galau dengan dikasih amplop. Ya udah, kalau memang itu dianggap sebagai hal yang tidak halal, ya tinggal dikasih ke apa? Misal masjid bangun toilet, kasih. Banyak jalan. Betul. Masuk ke kotak riba atau ada pembangunan jalan, kasih. Ya. Fasilitas-fasilitas umum itu, misalnya kalau itu kita yakini ada uang dari hal yang tidak halal, itu bisa kita sumbangkan di situ, fasilitas umum. Ya, entah itu jalan, ya kan? Entah itu pembangunan toilet masjid, nggak apa-apa. Kalau itu memang ya tergantung amplopnya gimana tuh Bu, halal apa enggak gitu kan. Kalau karena hanya dikasih amplop, kalau kita itu masih keraguan-raguan, ya tuh tinggalkan keraguan-raguannya. Idealisme itu memang bagus, tetapi kita juga harus realistis. Ternyata untuk dapat kerjaan yang pas di luar sana akan sulit. Ya sudah, kita bertahan di situ, tentunya dengan kita tentu lebih tahu yang kerja di situ, lebih tahu caranya untuk mempertahankan kejujurannya. Bahkan kan di kantor-kantor kan memang kejujuran itu kan sangat dicari, gitu kan, suatu hal yang sangat mahal. Nah, mungkin itu Bu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Misalkan kita kan mau sama-sama memotivasi teman-teman gitu ya, sama-sama ingin melakukan kebaikan. Tapi kita ini misalnya saya gitu ya, saya baru memulai melakukan gitu. Jadi ini namanya mau jujur dalam lisan ya. Jadi tapi saya belum memulai kegiatan itu, tapi kita mengajak teman-teman, apakah itu bisa dibilang jujur juga? Kan harusnya kita kalau mengajak kita udah berbuat baik duluan. Bagaimana Ustadz? Ya sampaikan Bu, sampaikan. Karena itu kita sudah berbuat jujur dalam lisan. Ya. Nanti kita bersama-sama untuk mengamalkannya, bersama-sama untuk mengamalkannya. Ketika kita misalnya ngajak teman, walaupun kita bilang ya saya lagi berusaha melakukannya loh, boleh kita bersiasat, boleh kita bersiasat, meyakinkan kepada teman kita kayaknya kita memang benar-benar melakukannya. Ayo kita qiyamul lail, ya nggak apa-apa, walaupun kita belum melakukan, kita akan berusaha melakukannya, nggak apa-apa. Berpura-pura, ya, berpura-pura boleh, tetapi tentu dalam hal-hal yang sangat perlu, gitu ya. Dalam mendidik anak misalnya, dalam menghadapi musuh dan seterusnya. Jadi
ketika kita kebaikan itu ingin kita sampaikan, walaupun kita belum laksanakan, ya kita niatkan dalam diri kita untuk melaksanakan kebaikan itu. Sebab kalau kebaikan yang kita ucapkan kemudian tidak laksanakan, ya itu sebenarnya kebesaran besar murka Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya bukan tidak mau melakukan, akan melakukan. Ya, jangan sampai apa yang kita katakan itu tidak kita lakukan, karena besar kemurkaan Allah bagi orang yang mengatakan apa yang tidak dia perbuat. Jadi sampaikan dan niatkan, tekadkan dalam diri kita untuk kita sama-sama melakukan menjadi yang terbaik. Sampaikan kebaikan dan laksanakan kebaikan. Menyampaikan dakwah kebaikan itu adalah pahala. Dan melakukannya atau tidak melakukan itu urusan lain. Ya. Itu urusan belakangan. Kalau tidak melakukan tentu Allah murka. Nah, kalau melakukan tentu pahalanya berlipat lagi. Ya, jadi sampaikan dulu dan niatkan, tekadkan untuk kita melaksanakan apa yang kita ucapkan berupa dakwah untuk kebaikan. Ya. Itu Bu ya. Cukup? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau misalnya kita berjanji kepada diri sendiri untuk melakukan suatu perbuatan baik, lalu karena sesuatu hal tidak dapat terrealisasi, itu bagaimana itu Ustadz? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu hal kita berjanji untuk dalam diri sendiri berjanji pada diri sendiri untuk melakukan kebaikan, kemudian karena satu hal tidak jadi, artinya kebaikan itu tidak bisa ditunda. Mungkin butuh yang lebih konkret Bu ya. Kebaikan kan bisa kita lakukan kapan saja, ya kan? Misalnya apa misalnya? Ya Allah, saya berjanji untuk bersedekah. Ya kalau suatu ketika saya memiliki uang, tetapi mungkin ketika diberikan uang banyak, ternyata ada kebutuhan gitu ya. Apakah itu tidak menyalahi janji? Ya tentu tidak. Karena yang dimaksud di situ adalah kelebihan dan kemampuan kita. Misalnya udah dikasih uang, ternyata anaknya sakit. Ya Allah, saya ingin menyumbang ke masjid. Kalau saya diberikan uang, Engkau anugerahkan saya uang. Ternyata anaknya sakit, baru dapat uang, anaknya sakit. Tidak jadi, ya tentu prioritaskan anak. Iya. Prioritaskan anak yang sakit. Atau ada orang yang membutuhkan. Tetangga minjam uang karena anaknya yang sakit. Ya tentu bantu, itu juga kebaikan. Itu juga kebaikan. Jadi jangan dibatasi kebaikan dengan apa yang kita niatkan itu. Tentu nanti di lain kesempatan kalau kita diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan itu. Tidak harus ketika itu saja. Ya Allah, kalau Engkau berikan uang nih besok nih, lusa nih, saya akan nyumbang ke masjid dan nikmah. Tapi ternyata anak tetangga lagi sakit, minjam kepada kita. Ya udah, itu lebih prioritas. Itu lebih prioritas. Dan itu juga kebaikan.
bukan berarti itu tidak baik, itu lebih baik. Dan kita mudah-mudahan harap kepada Allah diberikan umur panjang, diberikan rezeki lagi, ya baru menyumbang nanti ke Masjid An-Nimah kalau ada keluangan, kalau enggak ada kebutuhan yang lebih mendesak. Ya. Itu Bu ya. Alhamdulillah tausiah pagi ini kalau boleh saya ringkas, sekarang ini adalah bulan Rabiul Awal, yaitu bulan di mana kelahiran baginda Rasulullah SAW. Mari kita sama-sama banyak-banyak bersolawat, karena ria dalam bersolawat adalah ria yang baik. Kedua, tirulah akhlak Rasulullah SAW yang sangat terkenal, yaitu jujur atau al-amin, orang dipercaya. Yang ketiga, kejujuran adalah pangkal kebaikan. Derajat kejujuran ada 6, jujur dalam berkata, jujur dalam berniat, jujur dalam janji, jujur dalam menepati janji, jujur dalam berbuat amal, atau jujur dalam menegakkan ajaran-ajaran agama. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Amin. Ada pengumuman ibu-ibu, insya Allah acara Barakaullah akan tayang tanggal 11 sampai 16 Oktober jam 4 pagi di SCTV. Yang kedua, pengumuman bahwa Masjid An-Nimah mengadakan kegiatan Jumat Barokah bersama ibu-ibu. Mohon partisipasi ibu-ibu untuk ikut menyediakan kalau mau itu ya, mengajak